Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memaparkan ya materi tentang operasi geometris dan aljabar pada vektor yang berorientasi kepada penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa anak-anak kan sudah belajar apa itu vektor. Kemudian ya, bagaimana vektor itu. Ya, nah setelah itu ada juga kemarin yang terakhir adalah selain vektor itu punya arah juga punya panjang atau punya besar. Nah, ini sudah Bapak jelaskan kemarin kan ya. Nah, sekarang kita mau membahas operasi geometris dan aljabar pada vektor ya. Nah, diperhatikan misalnya Bapak ya gambar sebuah vektor perjalanan. Ini saya menggambarkan sebuah vektor perjalanan misalnya ya, ini vektor perjalanan dari sebuah tempat, misalnya dari kota ya, ini kota A, kemudian berhenti di kota B. Nah, ini kota A ya, kota A berhenti di kota B. Ini saya gambarkan seperti ini perjalanannya ya, saya tebalkan. Nah, ini kota A ke kota B ya, saya buat ujung ke ujung biar nanti kita ngitungnya gampang ya. Kemudian setelah dari kota A ke kota B perjalanannya dilanjutkan ini dari kota B ke kota C. Nah ya, misalnya sampai sini. Nah, ini yang pertama yang kita bahas itu menggunakan metode poligon. Poligon itu garis ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita buat ya, kita kan bisa lewat, misalnya ini saya buat ini misalnya kota A atau tempat A ya. Di tempat A. Tempat A. Kemudian ya ke tempat B. Ya, ini ke tempat A, kemudian dari tempat A ini bergeser ke atau menuju ke tempat B. Ini saya ganti dulu dengan B ya. Tempat B. Nah, kemudian setelah dari B ini dia melanjutkan perjalanan ke tempat C. Ya, dia melanjutkan perjalanan ke tempat C. Nah, ini ke tempat C. Saya ganti dulu ke tempat C. Ya. Nah, kemudian ini misalnya yang lewat ini misalnya orang pertama lewat, dia mau ke kota C. Ini jalurnya adalah kota A, dari kota A kemudian menuju kota B, baru ke kota C. Kemudian ada orang lain yang tidak mau lewat kota B, tapi langsung dari kota A ke kota C. Jadi langsung potong kompas dia. Tuh ya. Ya, nah sehingga bisa kita tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan, saya bedakan warnanya. Kita tarik kesimpulan bahwa ya perjalanan orang pertama dari kota A
ke kota C melalui B ini sebenarnya berakhir pada titik yang sama ya dengan perjalanan orang kedua. Bedanya kalau orang pertama itu lewat B, orang kedua itu lewat langsung dari A ke C. Nah, sehingga makna dari A ke B kemudian B ke C itu sama dengan langsung A ke C. Kenapa? Karena yang kita ukur adalah perpindahan. Jadi walaupun orang pertama itu muter dari A kemudian dari B ya sampai dengan ke C ya, perpindahannya tetap dari A ke C. Ya. Nah, sehingga itu bisa dituliskan dari gambar. Nanti anak catat sendiri ya, dari gambar ya dapat dinyatakan ya, karena tadi A ke B kemudian B ke C sama dengan A ke C, ini bisa dituliskan seperti ini. Dapat digambarkan bahwa ya vektor AB tuh. Ini taruhlah misalnya di sini saya buat vektor AB sebentar. Ya, saya buat vektor AB. Nah, ini misalnya saya buat vektor AB yang ke kanan mana ini? Ini ya. Ini vektor AB sama dengan ya, ditambah ya, ditambah vektor ini sama aja ditambah karena dia melanjutkan ya. Melanjutkan berarti artinya ditambah dengan vektor BC ya. Itu sama dengan adalah vektor ya, sama dengan vektor AC. Tuh ya, sama dengan vektor AC. Nih, buktinya apa? Nah, ini buktinya. Ya, buktinya secara aljabar seperti ini. Ya, misalnya dinyatakan dalam bentuk aljabar nih. Ya, AB itu kan kalau dituliskan dalam kolom ya, dalam aljabar AB itu atau vektor AB ya, vektor AB ya, vektor AB sama dengan bisa kita tuliskan vektor AB-nya adalah vektor AB dari A ke B ya, dari A ke B vektor AB bisa dituliskan AB ya, ini AB ya. Kita hitung AB-nya, kotaknya kita hitung ke kanan dulu ini ya. 1 2 3 4 5 ya, sampai sini kan B-nya ke atas. Ya, ke kanan 5 berarti atasnya 5 kan gitu. Ya. Kemudian ke atasnya berapa ini? 1 2 3 berarti bawahnya 3. Itu AB-nya. Nah, sekarang BC. Ya. Nah, sekarang BC nih. BC. Nah, BC-nya sama dengan, sekarang kita lihat BC-nya. Ya, ini sama dengan BC-nya ke kanan 1 ya. Ini ke kanan 1 BC kan ini nih, ke kanan 1 berarti ke kanan 1. Kanan 1, kemudian ke bawahnya 1 2 3 4 5, ke bawahnya 5 berarti
Kalau ke bawah negatif 5 kan begitu kemarin kita pelajari ya. Nah, sekarang yang terakhir AC. Ya, AC. AC-nya berapa? Nah, ini kita hitung. Ctrl C, AC-nya kita AC-nya kita hitung ya. Berapa AC-nya? Nah, sekarang AC-nya kita hitung. AC-nya ke kanan dulu nih ya. Ini kita hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya. Kita hapus dulu nih. AC-nya ke kanan dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian ke bawahnya 2, berarti ininya 6. Di bawahnya negatif 2. Ya. Nah, ternyata ini secara aljabar itu bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan seperti ini nih. Ya, Ctrl C, Bapak tuliskan. Ya. Nah, sekarang AB-nya berapa? 5 kan gitu. 53 ya. Kemudian ditambah BC-nya berapa? Nah, nih ya, kemudian sama dengan AC-nya berapa? AC-nya ini. Nah, sekarang hubungannya apa ini? Oh, ternyata 6 ini diperoleh dari ya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian negatif 2 ini ternyata 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2 ya. Nah, jadi ditambahkan pada suku yang sesuai. Nah, jadi dapat dirumuskan, dapat disimpulkan, ditulis atau dirumuskan ya. Ditulis. Saya kecilkan dulu nih ya biar cukup. Saya buat 24 saja. Ya, dapat dituliskan. Ini saya ganti nih. Nah, ini saya ganti, pindah ke sini ya. Ininya misalnya adalah ini misalnya adalah X, ini misalnya adalah Y ya. Kemudian di sini misalnya adalah, kalau enggak begini aja lah, ini A misalnya ya. Ini A, di sini B, di sini P misalnya, di sini Q, misalnya ya, ini adalah Q. Nah, sehingga apabila dijumlahkan kedua vektor ini menjadi di sininya adalah A plus P kan gitu. A ditambah P, kemudian B ditambah Q. B ditambah I. Nah, jadi ketemulah rumus seperti ini. Ini untuk di R2 untuk di dalam bidang. Kalau dalam ruangan gimana? Kalau dalam ruangan ya tinggal nambahkan. Berarti kalau dalam ruangan kan dia berarti kalau misalnya ini AB berarti mungkin di bawahnya C. Berarti ada tiga komponen, enggak hanya 2 komponen ya. Ini dinyatakan dalam bentuk vektor kolom biar lebih sederhana atau lebih mudah. Ya. Nah, ini cara poligon seperti ini, aljabarnya seperti ini ya. Nah, selain itu ya, operasi vektor ini bisa juga menggunakan jajar genjang, cara jajar genjang. Caranya gimana, Pak? Nah, ini saya coba lagi. Ya, metode jajar genjang. Caranya begini, ini saya gambarkan berbeda dengan yang di atas ya. Misalnya ada vektor, nah, ini saya buat vektor ini ke sini ya. Ini vektor misalnya, nah, ini vektor taruhlah Pak perbesar. Nah, kemudian vektor ini mau
apa namanya, ditambahkan ya, ditambahkan dengan misalnya misalnya saya buat ini ke sana ya, ini ke sana. Nah, ini ke sana misalnya ya. Metodenya sama dengan tadi. Ya, metodenya sama dengan tadi. Tuh, misalnya seperti ini. Ya. Kalau enggak misalnya apa ya? Taruhlah ininya di sini misalnya. Nah, ini disuruh menjumlahkan, jadi jumlahnya berapa? Kan bisa, yang penting kan vektor ini kan tidak berubah arah dan besarnya, kan nilainya sama ya. Tuh, artinya vektor itu kan sama. Nah, ini misalnya ke sini nih, saya ulangi lagi. Ya. Nah, berarti kita bisa membuat jajar genjang di sini ya. Misalnya vektor ini kita jumlahkan, ini vektor ini kita jumlahkan, vektor A dan B ini misalnya vektor A, yang ini vektor B kita jumlahkan ya. Nah, kita bisa membuat jajar genjang. Caranya gimana? Nah, caranya ini kita geser ke atas, membentuk jajar genjang. Nah, kemudian saya buat garis lagi. Nah, garis apa namanya? Garis bantu ke sini ya. Yang panjangnya sama dengan yang di atas. Berapa itu? 4 ya. 4 tuh 2 3 4 ya. 4. Nah, ini garis bantu saya buat garis bantu seperti ini ya. Nah, ini saya kasih warna merah. Kemudian garis bantu yang kedua, misalnya saya buat ya supaya terbentuk jajar genjang ya. Ini kita buat, berarti kan ini kita buat sejajar ke sini. Insert. Kita buat garis sejajar dengan vektor yang pertama. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang panjang vektor atau penjumlahan vektor yang yang terjadi seperti apa? Yang terjadi berarti ini jajar genjang diagonalnya. Jadi penjumlahan dua vektor tadi yang awalnya di sini, awalnya kan di sini tadi, kemudian kita geser ke atas ya, supaya terbentuk jajar genjang. Sepanjang arahnya tidak berubah. Ya. Nah, ini saya buat ini ke atas sampai sini ke atas ya. Nah, ini saya kasih warna hijau. Tuh ya. Jadi ini namanya metode jajar genjang. Nah, aljabarnya gimana? Aljabarnya sama dengan poligon. Jadi ini hanya memindah tempat. Kalau tadinya vektor yang ini ya, ini di bawah, kita bisa geser ke atas sepanjang arah dan besarnya tidak berubah. Begitu ya. Nah, ini adalah metode jajar genjang. Ya. Nah, kalau mau dituliskan gimana? Mau dituliskan bisa aja. Ini misalnya adalah vektor A sama dengan tadi ya. Ini kita buat ini A ya, titiknya A ya, kemudian B ya, sini adalah B ya, kemudian di sininya adalah C jadinya kan. Tuh, jadinya C di sini, di sininya adalah sininya adalah C ya, sini C. Nah, kalau sudah begini ya, berarti aljabarnya sama seperti yang di atas. Tuh, jadi
Sama di sini tapi komponennya berbeda gitu. Jadi bisa kita tuliskan ini ya, sama dengan ini saya copy ya. Saya pindah ke bawah. Saya buatkan di sini ya. Nah, saya buat ke bawah. Tuh ya. Kemudian nah ini ya, kemudian yang aljabarnya juga sama. Nah, ini jadi dapat tuliskan seperti ini, sama dia ya. Jadi aljabarnya sama. Tuh ya. Nah sekarang setelah ini paham, mungkin nanti kalau anak-anak mau bertanya silakan ditanyakan ya di classroom ya, karena tugas ini nanti akan dicatat oleh anak-anak kemudian dikirim ke classroom ya, termasuk soalnya. Nah ini latihan soal. Latihan soal. Ya, latihan soalnya Bapak buatkan 2 ya. Bentar ini ngopi kok susah amat ngopi. Nah ini biar nggak bikin lagi ya. Ya, saya buatkan contoh soal. Latihan soal, maaf salah ngomong ya. Ini perintahnya ya. Tentukan ya hasil penjumlahan dari vektor-vektor berikut ini. Vektor-vektor berikut ini. Nah, ya ini misalnya nomor 1 atau yang A misalnya vektor insert ya, ini misalnya Bapak buat, saya gambar dulu vektornya ya. Saya gambar dulu vektornya. Insert, misalnya ini vektor ini ya, ini vektor sini, ini saya besarkan. Ya, ini vektor A misalnya nanti ya. Ini vektor A, kemudian saya buat lagi insert ya. Ini misalnya ini vektor B ya. Ini vektor B, misalnya ini adalah vektor B. Kemudian ya, satu lagi saya buat ya, saya buat ke positif semua dulu aja lah ya. Misalnya ini saya buat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini misalnya adalah vektor C ya nanti ya. Ini kita beri nama insert equation ya, ini vektor A. Misalnya adalah vektor A ya. A, nggak kebaca nih kayaknya nih.
vektor A ya, kemudian saya buat insert lagi equation ini mungkin saya buat equation misalnya ini vektor B ya, agak susah ini. Sini dulu aja buatnya biar enak lah. Insert ini vektor B ya. Ini vektor B ya. Saya copy pindah ke sini. Saya perbesar jadi itu vektor B, kemudian yang sini vektor C. Saya pindah sini, ini vektor C ya. Vektor C. Ini saya geser, ini vektor ini vektor C ya. Vektor C. Nah, ini berarti pertanyaannya adalah ya. Ini pertanyaannya adalah yang pertama ini pertama adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi nanti digambar dalam bentuk poligon dan jejar genjang ya. Kalau nggak bisa jejar genjang berarti poligon saja, kemudian aljabarnya juga dituliskan atau dikerjakan. B-nya misalnya adalah ya Ctrl C, ini misalnya vektor A ditambah vektor C ya. Kemudian yang D yang C adalah vektor B tambah vektor C ya. Vektor B ditambah vektor C. Jadi yang pertama vektor A tambah vektor B, vektor A tambah vektor C, kemudian vektor B ditambah vektor C. Nah, dibuat ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk poligon ya, kemudian aljabarnya. Kalau misalnya bisa dalam bentuk jejar genjang lebih bagus. Kalau nggak bisa cukup poligon saja dan aljabarnya. Ya, demikian dari para Hino. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan ini ya, dan semuanya catatan dan latihan soal semuanya dikerjakan ke classroom. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.